Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah SPD. Saya sebagai seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 2050283490. Saya sebagai seorang guru bimbingan dan konseling di SMPN 2 Wonomerto, Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek layanan konseling individu guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk kegiatan layanan konseling di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Oh, Mas Lana. Mari duduk, Mas. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Orang tua bagaimana? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kemarin sepertinya ada kompetisi. Iya benar. Kompetisi apa itu? Tidak silat. Kamu ikut? Ya ikut. Iya. Tingkat apa? Tingkat kabupaten. Wah, hebat kamu, Lana. Untuk kegiatan kamu sekarang apa? Ya di rumah Ngapain? main, tidur, main game. Pokoknya ya nganggur itu deh di rumah. Gak ada Tidak kegiatan ada lain? kegiatan. Cuma tiduran, main game, makan, sholat gitu. Itu aja. Ya. Gini, Lana. Kamu tahu nggak kenapa ibu mengundang kamu di sini? Tidak tahu. Emangnya ada apa? Gini, ibu sebenarnya sudah beberapa hari ini tidak melihat kamu. Kamu tidak masuk sekolah ya? Ya benar. Dan ibu mencoba lihat absensi kamu. Kamu kok banyak ya alfanya dan tanpa keterangan lagi. Apa betul? Benar. Baik, Lana. Untuk memulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita inginkan nanti bisa tercapai, ya. Nah, Lana boleh memimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Lana, pada pertemuan kita ini dinamakan konseling individu karena Lana sendirian di sini Lana melakukan konseling individu.
sampaikan harus terbuka, jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan ya. Ya. Yang kedua yaitu norma kerahasiaan antara ibu dan anak itu harus saling menjaga rahasia gitu. Dan yang ketiga di sini ada norma kesukarelaan. Nah, karena datang untuk memenuhi undangan ibu ini karena terpaksa apa gimana? Karena tidak. Oh, oke. Terima kasih ya, kamu sudah memenuhi undangan ibu ke sini. Kamu sering tidak masuk, itu kenapa? Itu di rumah bangunnya kesiangan, kadang bangun jam 7, jam 8. Tadi telat mandi itu. Tadi ke sekolah saya tidur terus. Tidak ada yang bangun. Tidak ada. Orang tua kamu kemana? Risau. Bisa cerai? Benar? Nah, Sudah lama? sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan, setengah tahun berarti ya. Nah, selama ini Lana tinggal sama siapa? Sama kakek. Sama kakek. Iya. Nenek ada? Tidak ada Allah. Terus kalau makan gimana kalian? Kakek yang masak. Kakek yang masak? Iya. Dimasakin apa? Kalau kakek cuma masak nasinya, saya masak sendiri. Kayak goreng telur. Setiap hari seperti itu. Iya. Lalu selama 6 bulan itu, selama kamu tinggal sama kakek, kedua orang tua kamu itu menjenguk kamu, melihat kamu Tidak lihat sama sekali. sama sekali. Iya. Kalau boleh tahu, mereka itu bercerai karena apa? Nggak tahu, cuma tangkar, lihatnya pas tangkar itu terus cerai gitu. Berarti Lana tidak tahu apa yang mereka perselisihkan, ya kan? Tidak tahu. Jadi selama orang tua kamu itu bercerai, lalu di rumah kegiatannya apa saja? Ya itu dari itu kadang gangguin kakek kalau ke sawah itu kakek kayak ngairi sawah itu. Oh gitu. Iya. Lalu alasannya kamu sering bangun kesiangan itu kamu kenapa? Kok siang, kadang jam 7 kadang jam 8 mandinya. Itu kenapa? Saya kalau malam itu main sama teman. Main? Iya. Keluar kayak main game bareng mabar gitu. Iya. Terus kamu diajakin selain makan ngapain aja? Ya dia jadi merokok. Diajakin merokok. Ya. Kamu ikut merokok? Iya. Ya enak kalau nggak kan kita wajib ayo rokok. Laki-laki nggak rokok. Laki-laki harus merokok. Ditawari apa aja lagi? Ditawari mabuk juga. Pernah? Dipaksa. Lana pernah mabuk jadinya? Ya. Berapa kali? Satu kali. Itu aja cuma dipaksa. Satu kali. Ya. Itu kejadiannya di mana? Di bukan rumah kan ada kayak gergi di posko ini. Dari situ. Berarti ketika kamu mabuk itu, kakek tahu nggak? Ya. Nggak tahu. Ya. Sampai benar-benar kalian? Tidak ada sampai dia cuma kayak nggak sadar gitu. Kalau boleh tahu tentang perasaan ketika kedua orang tua kamu itu bercerai berpisah, apa yang kamu rasakan? Sedih banget kayak nikah aja bisa sedih banget lagi nggak enak kalau udah kamu Hati kamu gimana? ya hancur berpikir kayak kaca yang kotor nggak ada pokoknya sedih banget hancur kayak
frustasinya mereka metal semangat lagi. Jadi itu alasan kamu kenapa kamu yang dulunya kamu berprestasi, ya kan? Di kelas 7 kamu berprestasi, dan entah kenapa ibu tidak tahu kenapa kamu katanya semakin menurun prestasi kamu, kata wali kelas kamu. Jadi itu alasannya. Ya, keinginan lain yang Lana inginkan dari perceraian orang tua kamu, dari keadaan ini, dari keadaan yang sekarang ini, dari Lana hadapi ini, apa yang Lana inginkan itu apa? Pengennya barang-barang kalau rumahnya ibu pengen tinggal bapak, kalau rumahnya bapak pengen lagi ibu, ya pengen bisa satu lagi, ya pengen lagi. Kalau ada bapak dan ibu ada bapak sering kita Jalan-jalan gitu ya. ya, Lana pernah berumahnya ibu, pernah berumahnya bapak, ibu dan bapak nikah lagi. iya kita lagi, tapi saya tidak suka, Tidak suka. nggak suka sama dia yang baru itu. Pengennya kayak gitu lagi, bapak sama ibu bareng-bareng lagi. Pengennya kumpul gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu, cita-cita Lana itu pengen jadi apa? Kayaknya saya semuanya ada dua. Yang pertama pengen jadi tentara, yang kedua pengen jadi pengusaha, jadi bos. Jadi pengusaha, jadi bos, biar kelihatan gagah gitu ya, udah banyak orang gitu ya. Ya, Kenapa kamu punya pandangan jadi tentara itu? pengen membanggakan orang tua, lihat anak laki-lakinya sukses dengan senjata gitu. Pegang senjata, sukses gagah gitu ya. Kalau untuk pengusaha, kenapa kamu pengen jadi pengusaha? Pengen supaya orang yang sekitar rumah yang nggak punya kerjaan bisa punya kerjaan, bisa Bisa membantu yang lain gitu ya. Hebat kamu. Nah, cita-cita kamu tuh hebat. Dan ibu doakan semoga apa yang kamu inginkan itu tercapai. Nah, akan tetapi ya, nah, kalau ibu lihat menurut Lana dengan sikap Lana yang sering tidak masuk sekolah, ya, prestasi sudah menurun, terus apalagi ya, seperti katanya tadi mabuk ya, mabuk sama teman-teman, begadang. Apakah mungkin cita-cita itu akan tercapai? tidak juga yang terus muncul. Tidak ya. Kalau masih terus begitu, belum tidak akan tercapai. Ya, nggak mungkin sukses. Kalau ingin tercapai itu, bagaimana caranya? Harus berubah, Harus jadi berubah. lebih baik lagi. Contohnya bagaimana? Sekolah harus disiplin, harus masuk ke waktu, yang boleh terlambat, sama nggak boleh melakukan lagi, nggak boleh bekerja, Hanya kamu diberikan dua pilihan antara cita-cita kamu untuk menjadi seorang tentara dengan cita-cita kamu yang ingin menjadi pengusaha. Kamu lebih memilih yang mana? pilih tentara lagi. Kenapa? Karena pengen membanggakan orang tua, bisa lihat anaknya pegang senjata. Oh, seperti itu. Ya, Seperti yang kamu katakan tadi, kamu itu kan diajak merokok, berarti sering ya merokok ya. ya.
menjadi seorang tentara itu kan harus sehat kan? Rokok itu menurut kamu bagus tidak untuk kesehatan? Kenapa? Karena bisa membuat kanker paru-paru. Mananya? Apanya? Asapnya. Asap. Asapnya. Jadi berbahaya ya? Ya, berbahaya. Kalau nafas? Ya, kalau merokok itu sesek. Sesek kuat ya? Mudah. Mudah lelah. Baik. Karena kamu itu sangat pantas untuk mendapatkan cita-cita. Kamu sukses kan? Kamu pantas mendapatkan semuanya itu. Pantas sekali. Tidak hanya orang yang memiliki kedua orang tua yang pantas mendapatkan itu. Kamu juga pantas. Meskipun kamu itu tidak ada dukungan dari orang tua, meskipun kamu itu hanya tinggal dengan kakek, kamu harus membuktikan. Kamu harus membuktikan bahwa apa yang kamu inginkan itu tercapai. Sebenarnya saya sering janji sama tenaga, sama teman sering. Kenapa? Karena bilang punya orang tua, terus yang jelek-jelek itu dah. Ejekan itu bisa kamu jadikan motivasi. Ejekan itu bisa kamu jadikan motivasi untuk hidup kamu. Buktikanlah kepada mereka bahwa kamu bisa. Kalau kamu nanti bisa menggapai cita-cita kamu, kamu sukses, bisa jadi tentara ataupun pengusaha yang seperti kamu inginkan, maka semuanya akan terbukti. Ya, bahwa kamu itu layak mendapatkan itu. Bukan hanya yang orang tuanya cukup, ya kan? Ya, saya mau beri. Saya akan berikan kepada mereka yang membutuhkan saya. Iya, bagus itu. Kamu harus membuktikan kepada mereka. Kamu pasti bisa. Iya. Ya, Membuktikan dengan cara apa? Kamu harus bisa berubah ya, menjadi lebih bagus. Nah, karena ibu hanya satu tontonan video itu motivasi ceritanya itu ibu pernah nonton ya, ceritanya itu tentang broken home. Mereka itu anak-anak yang korban dari perceraian kedua orang tuanya. Awalnya ya seperti kamu apa ya, bahkan ada yang sempat pengen bunuh diri gitu. Ini mereka itu berpikir lain. Kamu berhak untuk hidup. Ya, saya berasal dari keluarga yang tidak utuh, tapi bukan berarti saya tidak utuh. Halo, aku Anas. Aku berasal dari keluarga broken home. Aku bisa bertinggal di proses dan berinvestasi. Halo, Mirna. Gue lahir dan dibesarkan dari keluarga yang abusive, emosional dan kritikal, tapi gue masih layak untuk disakiti. Setiap umur usia 5 tahun, orang tuaku ditekan saat aku tertidur. Jadi penghasilannya adalah lebih besar mama ketimbang papa. Backgroundnya adalah mama seorang karyawan swasta, sedangkan papa adalah seorang pekerja swasta. Kemudian karena pada saat itu jaraknya jauh, langsung di Cirebon, kita tinggal di Lampung. Pada saat itu finansial kami sedang tidak stabil. Ketika ketemu lagi, mereka berkata bahwa yang bisa dibantu itu sama orang tua. Buat saya bangkit adalah saya ingin membanggakan mereka. Saya ingin membuktikan, mematahkan stigma-stigma buruk dari mereka tentang broken home. Dari tahun 2020 baru memberanikan diri untuk mencari pertolongan. Perubahan-perubahan baik yang terjadi pada saya. Contohnya saya bisa lebih mengenal diri saya sendiri. Kemudian saya bisa lebih peduli dengan diri saya sendiri. Laras yang sebelumnya adalah Laras yang pasif, Laras yang penakut, Laras yang pemalu.
sekarang adalah Laras yang berani mencoba hal-hal baru, Laras yang berani, Laras yang kuat. Ada satu orang yang menyadari gue, the fact that mereka nggak bisa ngasih kasih sayangnya mereka ke gue, dan the fact that keluarga gue tuh dysfunctional. Seharusnya it's not my destiny to fix them gitu. Destiny gue tuh bukan untuk jadi orang tua gue. Gue jadi nyadar kalau misalnya semua kemarahan mereka, semua kemarahan yang ada di keluarga gue tuh it's not me gitu. I no longer just being angry Gina gitu. Gue tuh bisa jadi Gina yang lain, dan satu hal yang gue notice banget, gue bisa jadi loving Gina gitu. Cuma pada akhirnya kayak aku sadar sebenarnya aku tuh bukan pengen mati ya, bukan pengen meninggal gitu, tapi aku pengen punya kehidupan yang baru, pengen punya perjalanan yang baru gitu. Akhirnya baru mencoba untuk psikolog. Di psikolog ini aku diajarin untuk nggak memandang diri itu menjadi korban, karena dengan memandang diri menjadi korban itu pada akhirnya kita ngerasa kayak kita tuh lemah, padahal sebenarnya tuh enggak. Dengan tidak memandang diri menjadi korban, pada akhirnya aku bisa lebih ngelihat, oh sebenarnya whole case-nya tuh kayak gini. Melihat kalau, oh mereka cerai karena gini. Oh sebenarnya mereka cerai ya kalau misalnya mereka bertahan ya itu juga nggak jadi lebih baik gitu. Malah mungkin lebih chaos. Nah dari situ proses pemaafan ke mama, ke papa, akhirnya dimulai gitu. Dan menyakitkan, tapi it's not it's not a sweet ride untuk mencintai diri lo sendiri. Gue cuma melihat dunia tuh kayak abu-abu gitu, tapi sekarang tuh more colorful karena ada hal-hal yang gue udah bisa let go gitu. Semua ini bakal lewat, semua ini cuma bagian dari kehidupan. Kalau misalnya Milsa kecil itu bisa ngelihat jauh lebih luas tentang kehidupan ini. Kehidupan itu bukan tentang mama sama papa berantem, mama sama papa teriak-teriak, papa tuh nggak pernah ada. Kehidupan tuh bukan tentang itu doang, Mil. Banyak yang lebih indah sebenarnya, dan kamu itu pantas untuk dapat kebahagiaan itu. Karena setelah kamu menonton video motivasi ini, apa yang kamu rasakan? Bahwa yang tidak melakukan Tuhan itu bisa berhasil. Betul. Bahwa yang tidak punya kamu bisa sukses. Jadi kamu jangan merasa sedih karena kamu tidak punya orang tua. Kamu jangan merasa kecewa kalau kamu tidak punya orang tua. Kamu harus semangat, harus baik. Itu untuk kamu sendiri. Ya. Baik, karena ini ada instrumen penilaian. Di sini kamu menceritakan apakah kamu ketika mengikuti kegiatan ini kamu bisa mengerti apa yang ibu sampaikan, kamu bisa mengurangi apa pikiran-pikiran negatif kamu tentang kehidupan ya. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang lain yang bisa isi menunggu